Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam dalam warahmatullahi ruang wabarakatuh. editorial Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Oktober 2020. Hari ini kita membahas topik yang lagi diperbincangkan di Harian Kedaulatan Rakyat hari ini di halaman 1, di mana ada 8 kontainer kerajinan, produk kerajinan dari masyarakat atau para perajin yang dilakukan ekspor ke luar negeri. Ini cukup menggembirakan kabar ini. Bisa kita lihat berita hari ini di halaman 1. Jadi Bantul kirim 8 kontainer kerajinan tangan. Pandemi COVID, ekspor malah meningkat. Ini sebuah kabar gembira ya. Jadi tetap adanya kendala pandemi COVID-19, para perajin tetap berjuang untuk melakukan produksi ya kerajinannya, sehingga ternyata ada permintaan juga di luar negeri dari perusahaan yaitu PT Out of Asia yang berada di Dusun Kayuhan Belapak, Pajangan Bantul ini mampu menerobos pasar internasional meskipun di luar negeri juga dilakukan lockdown ya. Nah ini mungkin kabar yang membegakan. Terus dari sini, dari berita ini, bahwa yang melepas ekspor tersebut, 8 kontainer tersebut dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak Dr. Insinyur Kasan MM. Nah, terkait dengan kabar gembira ini, telah hadir di ruang editorial, yaitu Bapak Danang Wahyubroto, Ketua Komisi B DPRD DIY. Bidang Komisi B ini adalah membidangi perekonomian daerah. Saya kira sangat tepat kalau informasi ini kita tanyakan dan apa yang direspon dari Komisi B terkait dengan perkembangan ini. Baiklah, kita sapa dulu Bapak Danang Wahyubroto. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam Pak John. Terima kasih, selamat siang. Yang matur nuwun kesempatannya nih. Siap. Waktunya sehingga bisa berbincang-bincang dalam ruang editorial KR. Dan sedikit mengganggu waktunya Pak ya. di hari libur ya. Di hari libur. Jadi Pak, tadi ada berita di Harian Kedaulatan Rakyat tadi Pak, informasi gembira tadi. Tentu ini menjadi menarik bagi Komisi B DPRD DIY yang selama ini bergelut di bidang ekonomi daerah ya Pak ya. Mungkin beberapa kebijakan melawan pandemi COVID-19 sudah dikeluarkan oleh Komisi B, termasuk mungkin pengalihan dana daerah APBD untuk kepentingan melawan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Bagaimana pandangan Pak Danang terkait dengan perkembangan ini yang disampaikan atau informasi yang di KR tadi Pak? Monggo Pak Danang. Terima kasih Pak John atas waktu dan kesempatannya. Pertama, kami DPRD DIY dalam hal ini Komisi B yang membidangi perekonomian, keuangan, pariwisata, kemudian perindustrian, pertanian, kehutanan, kemudian yang operasi UMKM, itu memang mitra kerja dan tupoksi kami terkait dengan makroekonomi DIY termasuk BUMD. Nah, pada kesempatan ini kalau ini bicara editorial, kami cukup berbahagia dan mensupport bahwa dimulai dari Bantul. Memang ini sudah melakukan ekspor tadi yang disampaikan di koran hari ini. Kemudian banyak hal-hal yang sifatnya stimulus dari pemerintah yang memang di pandemi ini memang agak berkurang. Tetapi kami beberapa kali bertemu dengan teman-teman Aspindo juga terkait dengan pengusaha mebel begitu. Ini tetap ada beberapa produk yang masih bisa berjalan. Karena memang di pandemi itu ada yang ditunda dan memang ada yang dibatalkan. Tidak semuanya dibatalkan, tetapi memang ada yang sifatnya pemesanan itu tertunda. Perlu Bapak
Pak John ketahui teman-teman sekalian, memang prioritas penanganan pandemi COVID-19 ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang pertama memang terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan social safety net atau kalau istilahnya teknisnya itu JADUP. Yang ketiga baru sektor ekonomi. Nah, Komisi B memang konsen terkait dengan kemarin di JADUP itu kita stakeholder kita UMKM, kemudian industri dari Indak itu mitra kerja kita yang kena dampak COVID ini memang kita masukkan ke jaminan hidup yang itu 400.000 dari provinsi, yang 200.000 dari kabupaten kota itu selama 3 bulan kemarin kita support anggaran. Kemudian di sektor ekonomi, kami di Mitra Komisi B ini memang dana dari sektor ekonomi ini memang cukup besar, tetapi memang kita anggarkan di 2021 karena memang prioritas di 2020 ini memang di kesehatan dan social safety net. Nah, kami melihat nanti tanggap darurat ini kan sampai Desember. Menurut gubernur kan akan berakhir di Desember. Nah, di Januari kemungkinan juga relatif penganggarannya juga sudah mulai normal, sehingga kita harapkan di sektor ekonomi ini memang sudah berteman atau berbaur dengan pandemi yang tentu saja teman-teman baik itu di pemerintahan maupun di swasta, protokol COVID ini menjadi prioritas atas dibukanya new normal atau peranatan anyar. Jadi kami benar-benar sosialisasi dan menghimbau protokol COVID tetap harus dijalankan di semua kegiatan. Nah, saya kira protokol COVID Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat memahami Pak John. Kira-kira begitu. Ini kan kebiasaan baru di masyarakat itu kan kalau dilihat itu masih belum menyeluruh Pak Danang ya. Saya melihat itu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ini kan 3 faktor ini yang disebut 3M. Ada juga kalau di kota itu tambahi menghindari kerumunan ini. Iya, betul. Tapi kalau dari Satgas COVID itu 3M. Nah, ini kadang-kadang karena euforia itu lupa 3M kan bisa berdampak pada usaha juga khawatir ini. Ini bagaimana untuk menghindari pelanggaran protokol kesehatan ini di tingkat perusahaan Pak, ada supaya nanti kalau perusahaan itu tidak mengalami gangguan ketika produksi gitu. Apakah memang di Pergub itu kalau ada perusahaan yang tidak menegakkan protokol itu ditutup ya? Ini Komisi B akan melihat sampai sejauh itu enggak untuk melihat proses produksinya. Pertama, ya Pak Danang. Pertama kami berusaha keras untuk menahan sanksi apabila ada klaster baru muncul di sektor UMKM dan industri. Kami selalu menyampaikan jangan penekanannya penegakan hukum atau sanksi, tetapi bagaimana ini sosialisasi dan maksimal Pol PP itu yang mulai mengingatkan. Jadi meskipun pergubnya sudah jelas, ya kita harapkan betul siapapun warga DIY ataupun yang sedang wisata, ini benar-benar ayolah, ini untuk kita, dari kita, dan nanti untung ruginya itu kita. Jadi kami dalam beberapa acara kegiatan dengan masyarakat baik via online maupun offline, kami selalu menyampaikan bahwa protokol COVID ini benar-benar harus dijalankan karena tidak ada ruginya. Artinya kalau tidak dijalankan itu ruginya terlalu besar. Karena memang nanti kalau ini bicara klaster-klaster baru muncul, tidak hanya sanksi dari pemerintah, tapi sanksi sosial di DIY
akan menjadi cukup memberatkan. Sehingga kami melihat teman-teman di lapangan kesadaran itu kalau dilihat di industri dan di pariwisata itu sudah cukup Pranata Anyar ini saya kira sudah cukup berjalan sehingga kita hanya saling mengingatkan saja untuk protokol. Yang jelas kalau mau program pemerintah dan kita akan melawan COVID, satu-satunya jalan memang harus itu tadi ada 3M atau 4M ya intinya betul-betul kita bisa menjaga protokol itu dengan baik, Pak. Jadi yang diharapkan Pak Danang dari aparat penegak protokol ini sosialisasinya dulu yang kencang ya. Betul. Sosialisasi dipahami oleh masyarakat termasuk dari pelaku usaha dan karyawannya gitu ya. Karena memang wacana sanksi itu semakin kencang, kami dari Dewan justru bukan kami tidak mendukung pemerintah, tetapi memang budaya ini kan harus benar-benar kesadaran betul. Karena kalau hanya takut karena aturan atau sanksi itu ya sama aja bohong. Yang penting itu adalah kesadaran masyarakat itu. Ya. Saya kira itu yang concern kita juga. Gitu. Oke. Terus tadi ada informasi 59 kontainer dari perusahaan tadi, perusahaan yang mengekspor tadi ya di bulan Oktober targetnya terkirim sehingga bisa menghasilkan dana 1,2 juta dolar. Ini baru sebagian kecil dari potensi ekspor DIY sebetulnya yang terekspos ya sebetulnya. Nah, ya mungkin peluang di tempat lain di tempat usaha lain juga sebetulnya terbuka kalau mau untuk berekspor ya. Terus setelah ini apa yang menurut Pak Danang yang harus dilakukan oleh mitra kerja yaitu baik itu dinas perdagangan maupun koperasi dan mitra lainnya supaya tidak hanya satu tempat ini, tidak hanya di Pajangan tadi, salah satu perusahaan tadi yang di Pajangan tadi, ada perusahaan lain yang bisa melakukan hal yang sama. Begini Pak, kami tahu betul bahwa karena BPPM, Badan Penanaman Modal Daerah itu ada di mitra Komisi B. Di 2020 itu kita hampir lulus sekitar 4 triliun Pak. Nah, jadi cukup besar. Kami pun betul-betul kesulitan. 4 triliun itu artinya itu pemesanan-pemesanan yang menurut kami tertunda atau sebagian dibatalkan. Nah, menurut kami ini dengan kondisi yang sudah mulai landai secara dunia begitu ya. Itu kami berharap teman-teman mulai menghubungi lagi buyer-buyer maupun importer kita importer dari luar negeri yang kemarin sempat tertunda pemesanannya. Jadi kita harapkan angka 4 triliun itu tidak loss begitu saja, tetapi sudah mulai dibangun karena memang kondisinya memang kemarin memang tidak memungkinkan untuk dikejar, tetapi 2021 insya Allah ini sudah relatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini zamannya online sehingga komunikasi dengan semua pihak itu dilakukan dengan online. Kami mendorong teman-teman di eksekutif untuk juga lebih aktif menjaring kembali buyer-buyer maupun permintaan-permintaan yang itu sudah dikoneksikan dengan teman-teman dari dinas. Jadi dinas itu punya data Pak, punya data mana yang itu buyer-buyer maupun negara tujuan, sehingga kita juga mendorong untuk membantu menegosiasi ulang. Kemarin sempat kita rapatkan karena jujur kami juga kaget ketika Kepala BPPM menyampaikan bahwa ada senilai 4 triliun yang kemungkinan ditunda atau dibatalkan untuk masuk ke Jogja. Sehingga ini memang kerja berat, tapi sekaligus kita optimis lah nanti 2021 kita bisa memulai lagi.
Ya. Jadi masukan Komisi B yaitu pada pihak-pihak terkait dengan ekspor yang tertunda Oke, Pak. tadi supaya bisa dinegosiasi ulang kembali ya. Oke. Ya. Oke. Terus ini Pak Danang, selama tanggap darurat ini banyak kebijakan yang memberi keringanan insentif kepada para pengusaha ya. Keringanan itu misalnya keringanan pajak, keringanan apa ya, kewajiban-kewajiban ya. Sangat terbantu para. Nah, ketika nanti tanggap darurat sudah ditutup atau sudah berakhir, katanya rencananya bulan tahun 2020 sudah selesai, 2021 sudah tidak tanggap darurat. Nah, apakah kewajiban-kewajiban itu kembali seperti semula? Ini tentu kan Pemda sendiri lagi kesulitan keuangan ya, dan pemasukan dana, sementara dunia usaha lagi kepepet juga, suruh bangkit juga berat. Nah ini gimana nih? Tentu kan berat tuh, ada dari perlu nggak kebijakan yang mungkin sangat mendukung kebangkitan ya, artinya belum bangkit, nah terus dibebani. Nah, itu menurut Pak Danang gimana? Pertanyaannya bagus sekali Pak John. Kalau ini 2020 ini kemarin cukup dibantu dengan relaksasi, kemudian dengan jaduk, kemudian kesehatan ya. Terus bagaimana kalau itu tanggap darurat selesai 2021 ya? Secara prinsip alokasinya tetap Pak, di 2020 ini kita provinsi itu alokasikan hampir 700 miliar untuk penanganan COVID. Ya. Sehingga justru untuk ini bicara penanganan COVID kesehatan kan sudah kita sudah friendly, sudah tahu ini treatmentnya seperti apa untuk 3-4M tadi. Bagaimana klaster baru itu tidak terbentuk. Justru di 2021 ini yang lebih diutamakan adalah prioritas pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi. Nah, kami melihat di DIY ini yang menjadi triggernya kan pariwisata. Sehingga kami juga 2021 itu dinas-dinas yang itu mampu menstimulus banyak kegiatan di masyarakat ini kita support. Secara prinsip tidak ada masalah Pak, ini hanya bicara masalah komposisi. Kalau kemarin itu prioritasnya kesehatan hampir 75% begitu ya alokasi dana. Nah ini kan kesehatan kan sudah mulai berkurang istilahnya prosentase porsinya, kemudian kita alihkan ke pergerakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga nanti tetap aja ada social safety net, jaduk, kemudian kita mengusulkan UMKM relaksasi atau kesehatan itu secara prinsip masih berjalan, tetapi diharapkan di sektor ekonomi akan menjadi prioritas dari dampak pandemi ini. Sehingga saya meyakinkan tidak perlu khawatir, justru stimulus pemerintah untuk masyarakat yang kemarin tertunda di 2020 bisa bisa berjalan di 2021. Ini cuma menyangkut masalah porsi aja. Sekarang fasenya sudah fase penanganan atau recovery ekonomi. Nah, kalau recovery ekonomi itu bukan berarti kesehatan kita tinggal, enggak. Kemudian masalah nanti muncul kemiskinan yang relatif bertambah karena ada banyak PHK, karena sektor belum berjalan normal, itu tetap akan ada program. Tetapi kita juga segera bagaimana recovery ekonomi itu dengan APBD yang ada menjadi stimulus tepat. Itu tadi, kalau sederhana, pariwisata, kemudian menggerakkan UMKM, kemudian menggerakkan sektor-sektor swasta, kemudian juga terkait dengan ekspor, kemudian kita juga membidangi pertanian, kehutanan, ini
ini ada kayak contoh pertanian itu kami melihat tidak banyak berdampak, tetapi justru pertanian ini juga tumbuh, Pak. Panen-panen raya ini terjadi, sehingga saya kira kekhawatirannya tidak kurang. Kekhawatirannya saya kira tidak perlu Baiklah Pak, panjang sekali, panjang lebar apa yang disampaikan Pak Danang. Terima kasih banyak ini bincang-bincang kita hari ini. Semoga pandemi COVID-19 bisa berlalu dan bangkit kembali perekonomian DIY, Pak ya. Pamit dulu Pak Danang, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian para sahabat kedaulatan rakyat, bincang-bincang kita dengan Pak Danang Wahyu Broto tentang peluang ekspor DIY. Baiklah, jumpa lagi dalam seri editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.